Pemirsa, saat ini Vero sudah bersama Duta Strunting Kabupaten Lampung Tengah, Bunda Mardiana. Kita akan melihat-lihat kolam ini, Bu, ya. Oke, sebelah mana nih, Bu, kolamnya? Ini ada sebelah sana. Sebelah barat. Barat ya. Kita ke sana boleh, Bu? Oke, kita jalan ke sana ya. Ini kan kolam ikan ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan gizi, Bu, ya. Ya, keluarga. Yang pasti. Ini mengapa menjadi sangat penting, Bun? Tentunya sangat penting sekali karena kita di Lampung Tengah ini sama-sama kita ketahui tim gerak PKK sendiri memang bergerak ke semua lini untuk pencegahan stunting ini ya di Lampung Tengah. Jadi yang kita gerakkan untuk di PKK sendiri menggerakkan PKK untuk di PKK yang sendiri kita menggerakkan kelompok dasar wismanya di bawah ya. Kalau untuk ini kita kolaborasi dengan kelompok wanita tani yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang alhamdulillah sekarang luar biasa, sangat luar biasa, sangat antusias dengan cara kita memberikan sosialisasi pemanfaatan pekarangan. Kebutuhan keluarga bisa diambil. Nggak harus mahal ya, Bu, ya. Ini murah meriah. Pasti. Dan gizinya terpenuhi, anak sehat. Anak sehat. Jadi kebutuhan keluarga terpenuhi semua. Terpenuhi semua. Gizinya ada, vitaminnya ada, proteinnya ada semua. Ya, jadi murah meriah. Jadi satunya inilah pemanfaatan pekarangan. Kita buat kolam. Buat kolam ini ya, Bun, ya. Bisa melihara ikan. Setidaknya nggak usah beli ke pasar, tinggal ngambil di kolam. Tinggal nyerap langsung masak ya, Bun, ya. Jadi ikannya seger ya, Bun, ya. Iya, pasti. Jadi memang bunda-bunda juga harus kreatif untuk mengolah ikan seperti ini ya, Bun, ya. Iya. Dengan adanya pemanfaatan pekarangan, bahkan kan sudah bisa memanfaatkan pekarangan, ada sayuran, ada ikan, ada kandang ada juga. Kandang. Jadi itu mereka juga sudah bisa mengatur untuk masak asupan ya. gizi di keluarga itu bisa ada kombinasinya. Jadi sebenarnya bisa menghemat pengeluaran juga nggak sih, Bun? Pasti, Bener ya, Bun, ya? Pastinya. Hemat di kantong, Bun. Kalau panen lebih banyak malah bisa jual kan. Susah juga, bisa malah menambah pendapatan keluarga. Iya. Jadi ibu-ibu rumah tangga nggak hanya diam di rumah, tapi sambil memanfaatkan pekarangan ini ada waktu yang bisa diolah untuk mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus suami. Jadi semuanya ada di rumah. Jadi ibu-ibu ini di rumah tuh nggak berdiam diri. Nggak berdiam diri aja. Tapi mereka ada kegiatan. Ada kegiatannya. Nah, Bun, tadi ngomong soal ikan udah. Kalau nggak lengkap nih kayaknya kalau nggak ada sayurnya. Kita ada kebun nggak sih, Bun? Ada dong. Boleh nggak kita ke sana? Boleh. Ayo, monggo silakan, Bun. Apa aja tadi ada telur. Lah, Bun, ini kangkung tapi di hidroponik. Di hidroponik, di polybag. Bisa ya, Bun, ya? Bisa ini. Oh iya ya. Jadi kan sudah ada. Ini bisa dipatah ini ya. langsung diputih, langsung bisa tumis kita, Bun, ya. Bisa. Nah, sayur-sayuran ya, Bun. Ini kita tahu manfaatnya banyak sekali ya untuk pertumbuhan anak tentunya. Iya. Kalau menurut Bunda, apakah sayuran tuh harus yang mahal sih, Bun? Misalnya jenis sayuran tertentu kah atau gimana nih, Bun? Nggak mesti. Nggak mesti ya, Bun? Tergantung kreativitas ibunya aja di rumah itu mau mengkomunikasikan sayuran apa. Kalau di sini kan kita ada ini daun seledri. Daun seledri ini ini banyak juga ya, Bun. Banyak vitaminnya. Manfaatnya. Ini bisa menambah kecerdasan anak. Kalau kita memanfaatkan daun seledri ini atau kita buat sayur sop ya. Kan ada ada kandang, kita bisa makan ayam, mau di sop apa kasih daun seledri. Kasih daun seledri. Silakan, iya. Bun. Ini Bun boleh panen kita, Bun, ternyata, Bun. Gimana nih panennya, ini Bun? Panennya ini kan pakai hidroponik. Ini pakai hidroponik. Tanamannya pakai hidroponik, pakai medianya, pakai ini ya. Oh gitu. Nah, jadi kan ini tetap di sini. Iya. Jadi ini bisa diambil. Iya. Kita panen, Bun. Ayo, Bun. Kita panen ya. Jadi ini seledri bagus sekali, baik sekali untuk memicu kecerdasan anak. Ya, anak-anak sekali. Okay. Nah, ini ada yang menarik dan memang ini Vero favorit sih, Bun. Ini yang ini belakang ada ini pokcoy. pokcoy, Bun. Pokcoy. Nah, Bun, ini biasanya kan identik di oseng ya, ditumis, apa ditambah tambah tahu, bisa boleh juga. Tapi ini juga ada lebih menarik lagi, bisa dibuatin jus. Serius, Bun, ini bisa di jus? Iya, bisa. Wah, manfaatnya? Anak-anak yang nggak suka sayuran, yang suka es, ya jus, kita buat jus, kita olah buat jus.
nanti ditambah susu, ditambah madu, itu vitaminnya bisa banyak sekali. Wah, ini pasti anak-anak Ya, suka vitamin ya. banyak. Kadang mereka kan nggak suka sayur ya Bun ya. Iya. Kalau misalnya kita, ayo makan sayur gitu, pasti dipilih-pilihin tuh Bun ya, disingkir-singkirin ya. Dan satu hal lagi ini semuanya kita kelola dengan organik. Oh, ini organik, jadi lebih Iya, sehat lebih ya Bun ya. Ya, ada pakai pestisida. Tanpa pestisida. Wah, ini pokcay memang paling enak ditumis ya Bun ya. Tumis enak, ditumis pakai enak. nasi anget ya. Iya. Udah enak banget nih, vitaminnya banyak, murah meriah ya Bun. Murah meriah. Bahkan kalau kita tanam sendiri gratis berarti. Gratis. Ini kalau dia banyak kan bisa jual. Bisa jual lagi ya Bun ya. Bisa jual sama dengan Sama rekan-rekan ya. Wah. Nah Bu, kalau Alhamdulillah. untuk di Lampung Tengah sendiri ini apakah sudah banyak yang digerakkan Bun untuk membuat seperti ini nih? pastinya karena kita di Lampung Tengah kita kan ada kolaborasi dengan KWT kelompok wanita tani Lampung Tengah. Alhamdulillah ada lebih dari 800 kelompok yang wanita ada tani. ya yang sudah yang positif ini mandiri ya? aktif semua itu sekitar 800-an lebih. Jadi kita kolaborasi dengan kelompok KWT untuk kelompok Dasawisma di PKK-nya kita ada kolaborasi dengan kelompok KWT-nya karena kita saling bersinergi antara PKK dengan KWT-nya ada seperti ada kolaborasi lah kolaborasi untuk membuatkan pekarangan keluarga ini dari petani KWT-nya sendiri memang bergerak seperti di Dasawisma. Dasawisma juga bergerak juga untuk kebun PKK yang ada di setiap kampung yang ada di Lampung Tengah. Jadi memang kalau kita mau menurunkan angka stunting terutama di Kabupaten Lampung Tengah memang harus semua bergerak ya Bun. Nggak bisa bergerak. satu saja yang Nggak bergerak bisa ya. Nggak bisa sendiri. Kita harus bergerak semua, harus sama-sama. Jadi artinya serunting ini ada konvergensi lah ya untuk jadi gerakan masyarakat ini itu yang sangat kita harapkan supaya masyarakat kita bisa sama-sama membangun Lampung Tengah ini dari bawah. Dari yang pasti konvergensinya lebih spesifik lagi, lebih erat lagi, lebih banyak lagi yang saling membantu untuk membangun Lampung Tengah ini dari sesi ininya SDM ya manusianya. Nah, jadi itu tergantung sebenarnya. kitanya ya. Iya. Jadi Bunda memang selalu setiap berkunjung nih misalnya ke warga selalu mensosialisasikan supaya pasti setiap saya turun ke bawah artinya setiap menemui ibu-ibu yang di Dasawisma atau di kelompok KWT di suatu keluarga itu memang saya selalu memberikan motivasi kepada ibu-ibu kita yang ada di KWT maupun yang di Dasawisma ini harus menggerakkan pemanfaatan pekarangan keluarga itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Oke Bun, nah kita udah cukup di kebun, mungkin kita jalan ke tempat selanjutnya ya Bun ya. Oke. Kita masak-masak Bun, kan udah panen tadi Bun. Iya. Dalam rangka pengentasan stunting di Kabupaten Lampung Tengah. Sudah selesai Bu? Belum? Belum. Tapi sudah siap ya? Siap. Harus siap ya. Perhatikan dengan sebaik-baiknya nanti ada berapa apapun yang disosialisasikan ya pangan lokal ini untuk kita semua. Semoga ini nanti bermanfaat buat ibu-ibu semua diterapkan di keluarga masing-masing ya Bu ya. Supaya anak-anak kita tidak terkena stunting ya. Olahlah makanan sebaik mungkin, inovasinya sebaik mungkin ya supaya anak-anak ini tertarik dan mau makan sayuran, mau makan ikan, mau makan ayam ya karena kita sama-sama tahu di setiap keluarga di Lampung Tengah ini kita sarankan untuk memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing dengan beberapa tanaman ya ada tanaman sayurannya macam-macam ya yang kita tanam di olahan pekarangan rumah kita masing-masing dengan cara budidaya lewat pakai polybag atau pakai pot ya kita sama-sama sudah tahu semuanya tapi yang pasti kita berharap dengan cara kita membuatkan pekarangan rumah masing-masing ini bisa memenuhi gizi keluarga ya artinya yang kita harapkan ibu-ibu adalah dutanya pangan keluarga ya supaya ibu-ibu bisa lebih kreatif
untuk mengolah makanan-makanan yang bisa diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak ini semangat mau makan, semangat tertarik mau menyantap masakan ibu-ibu semua. Begitu ya Bu ya? Ya, hari ini yang diolah adalah makanan dari yang diolah dari tepung mokaf Bu. Iya, tepung mokaf, dan yang terakhir adalah pai dari tepung pisang yang kita olah hari ini. Ya, pangan lokal, dan kita tambahkan pangan untuk mencegah stunting seperti pai pisang isi ayam. Oh, jadi ada proteinnya. Ada proteinnya, ada sayurannya, iya. Seperti cupcake kita tambahkan wortel dengan jagung, kemudian kalau lada kita pakai tepung sukun. Jadi sayuran gizi proteinnya udah lengkap ya? Semua lengkap untuk mencegah stunting. Pangan lokalnya dapat, pencegahan stuntingnya juga dapat. Gimana ibu-ibu? Sudah lihat tadi ya? Ya, ini sudah ada contoh di depan kan ya, pengolahan makanan-makanan yang ada di seputar kita ya. Tepung mokaf, nah betulnya banyak ya. Ibu-ibu bisa kan nanam buat tepung mokaf? Sudah bisa kan? Nah itu artinya kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita, kita olah sebaik mungkin, kita inovasi sebaik mungkin, kita berimajinasi juga ya, supaya anak-anak kita nanti lebih semangat, lebih nafsu makannya, lebih meningkat lagi, sehingga anak-anak ini bisa betul-betul menikmati makanan yang sudah dibuat ibu-ibunya semua, sehingga anak-anak ini tercukupi lah gizinya. Nah Bun, tadi kita sudah demo masak, kita kemana lagi nih Bun? Ayo kita lihat dulu, ada yang Pemeriksaan? Pemeriksaan ibu hamil ya. Ini kita ada kerjasama dengan pihak swasta juga. Oh, jadi kita juga menggandeng swasta nih Bun ya? Karena kita tidak bisa sendiri kalau melakukan sesuatu. Oke. Harus ada kolaborasi dari pihak lain juga, termasuk dari pihak swasta. Oke. Yang kebetulan di Lampung Tengah kita juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Putih Bungsu. Ya. Oke, nah ini boleh disapa dulu Bun, bunda-bunda ini. Ibunya apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Mereka kehamilan ya? Iya. Anaknya udah berapa? Banyak ya. Nggak boleh banyak-banyak ya? Nggak boleh banyak-banyak. 4 paling banyak. Oh, iya. Kalau di rumah 10 10 ya? 10 ya. 12 buat kesebelasan. Buat kesebelasan. Oke, Nah, ini sehat semua ya Bu? Nah inilah Mbak Vera. Oke, jadi ini lagi pemeriksaan ya Bun ya? Pemeriksaan. Ini Bunya dari mana? Dari Gunung Sugi. Ini anak yang keberapa? Yang keempat. Luar biasa kan? Alhamdulillah. Nah, jadi Bun, kalau misalnya pada masa kehamilan ini apa sih yang penting diperhatikan untuk pencegahan stunting nih kita? Yang pasti asupan gizi ya untuk ibu hamil ya harus betul-betul diperhatikan. Ya Bu ya, diperhatiin nggak? Pemeriksaan juga, pemeriksaan rutin, di USG, perkembangan tumbuh kembang anak itu dalam kandungan harus kita tahu ya, pertumbuhannya, beratnya, kita harus tahu. Ya Bu ya, sudah periksa? Belum, lagi mau akan. Oke. Jadi memang penting ya Bun ya? Ya, selama kehamilan ibu sudah berapa kali ini? Sudah 3 kali ini, berarti tinggal 3 kali lagi ya. Semasa hamil yang wajib biasanya 3 sampai 6 kali ya. Itu minimal ya, wajib ya, itu ya Bun ya? Wajib ya, paling ini ya 6 kali. 6 kali minimal. Kalau lebih rutin juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ya. ini pengetahuan juga nih calon-calon ibu ya. Untuk calon-calon ibu. Kalau ini sudah keempat jadi sudah hafal. Kita Bu ya. oke. Sehat ya Bu ya. Oke, kita lihat sebelah sana. Ya, oke. Ada USG kayaknya ya. Oh iya. Boleh kita lihat ke sana? Nah, ini ada pemeriksaan Bun. Nah, sebelah sini kita puskesmas, sebelah sini kita juga kerjasama sama Dengan rumah sakit swasta. swasta. Jadi memang kita menggandeng semua ya Bun ya? Semuanya kita gandeng karena stunting ini tidak sendiri ya, tidak bisa sendiri. Semua harus bergerak. Jadi gerakan masyarakat itu, germas itu memang betul-betul harus berjalan Semuanya semua, ya, tanpa dari semua terkecuali. lini kita harus bergerak bareng-bareng. Nah, itu dia. Nah, ini lagi kita mau lihat Bu, ini pemeriksaan USG ya. Ya ini USG. Ini dari puskesmas. Ya. Puskesmas Kota Gunung Gajah. Gunung Sugi. Nah, yang ini dari Rumah Sakit Putih Bungsu. Iya, Bandar Terbanggi Besar. Soalnya kalau misalnya USG itu dari mulai berapa bulan sih, Dok ya? Kalau udah bisa
atau USG itu ada dari trimester 1, Trimester 1, 2, 2, dan trimester 3. Oh. Semakin dini pemeriksaannya, semakin kita bisa deteksi Oh, gitu. apakah calon bakal masa Bayinya? depan warga Babynya? kita juga lebih baik. Oke, nah ini juga berarti termasuk salah satu yang memang harus dilakukan supaya kita bisa mengetahui nih ada Iya, kelainan kurang gizi atau apa ya Bun ya. perkembangannya, Ini iya. terintegrasi pencegahan Terdeteksi stunting. lebih dini, Lebih kan, dini. lebih baik daripada kita sudah terlanjur. Iya. Oke. Oh gitu. Ada mobile USG dari rumah sakit ke kampung-kampung. Oh, Iya, jadi nggak perlu keliling. nggak perlu datang lagi Nggak nih perlu ya? datang. Itu rutin ya, Memang Bun ya? sudah rutin keliling. Oke, oke. Jadi memang pelayanan kepada masyarakat juga terjun langsung Bun Iya. ya. Jadi masyarakat Ya, karena kita kan memang pelayanan itu memang harus sampai ke kampung, Kampung, ya. Seperti yang kita sudah dijalankan sama program Pak Betul. Bupati ya, ada Bunga kampung, mekar di dusun. Ya, kemarin bunga kampung ya, sekarang bunga kampung mekar di dusun. makin ke bawah lagi Kemarin Bun ya. kecamatan, sekarang sampai ke kampung-kampung, sampai ke Nah, dusun-dusun. benar-benar Nah. kerasa banget sampai Jadi kerasa bener sampai makanya masyarakat. sekarang ini sampai keliling juga ke kampung-kampung, kita jabanin semua. jabanin pokoknya demi masyarakat tentunya Bu ya, masyarakat. supaya SDM kita Iya. nantinya generasi masa depan kita jadi generasi emas emas, ya. Oke, nah kita setelah ini SDM-nya amin lebih bagus, lebih baik. Oke Bunda, kita jalan lagi Oke, Bunda. terima kasih ya Terima Bu kasih semuanya. Bunda. Sehat Bayinya selalu ya. semoga sehat. Dok, makasih dok. Ya. Terus semangat dok. Ya, Ibu. Ibu. Aduh, mana lagi? Pamit ya Bu ya. Sehat selalu ya Bu. Mengunjungi Kemana nih kita ke ada ya. pelayanan kesehatan ya Bun Pelayanan ya. Kesehatan. Nah, ini tadi kita sudah lihat pelayanan pemeriksaan kehamilan dan USG ya Bun ya. Ya. Nah, ini kita mau ke pelayanan kesehatan. Ini ada dokter apa aja Bun di sini Bun kita Bun? Ya, alhamdulillah kita di Lampung Tengah ini disupport ya dengan dari semua rumah sakit, pihak swasta juga ada. Alhamdulillah kita hari ini disupport dari ada dokter dari psikolog, ada psikiater dan ada juga dokter spesialis Dokter anak. spesialis anak Iya. ya. Ini memang menjadi Hari ini penting ada. ya untuk perkembangan Pasti, dan tumbuhnya. Iya, untuk berkembang tumbuhnya anak ini betul-betul dideteksi dari sejak dini. Oke, nah Bu ini lagi ngapain nih Bun ya? Ini lagi Ini halo Kak. Ini apa nih Kak? screening, di screening. Screening. Iya. Tujuannya? Tujuannya supaya melihat tumbuh kembang anak ini bisa terdeteksi dari dini Oh, gitu. ya, Oh, gitu. supaya bisa terlihat pertumbuhannya baik atau tidak, Oh ya, gitu. Oh, dengan normal atau tidak. Ya, kita juga makanya kita siapkan dokter Spesialis psikiater, ya. spesialis anak, dokter apa namanya, dokter psikolog anak juga ya. ada. Ya, jadi mendeteksi kejiwaan Anaknya anak dan pertumbuhannya iya, pertumbuhannya. tentunya, Bu, ya. Jadi kita bisa mendeteksi sejak dini. Oke, jadi dengan media-media permainan juga ya Bun ya? Iya, pasti ada edukasi kan, ada edukasi ini seperti ini supaya anak tuh memicu perkembangan anak, kecerdasan anak itu kita bisa tahu. Oke. Dari mana Ibu? Buyut Udi, siapa namanya, Bu? Kecamatan Gunung Sugi. Bu Dewi, berapa bulan? Ini berapa? Anaknya usia? berapa tahun? 18 bulan. 18 tahun setengah. Tahun setengah ya. Ya gede banget badannya. Berarti bagus tuh Pertumbuhannya ya. bagus ya. Banyak ya yang sudah diperiksa. Banyak. Semangat ya. Semangat. Mamanya ya. Ya Bu ya, sehat terus, anaknya juga sehat ya. Oke. Halo Dok. Dokter psikiater ya. Nah, ini Saya penasaran ini ya. Ngelihat kenapa dokter bisa hadir di sini. Ini maksudnya tujuannya apa sih, Dok? Nah, pada ibu-ibu hamil, jika kesehatan jiwanya terpelihara dengan baik, insya Allah kesehatan fisiknya juga janinnya terpelihara dengan baik. Nah, ini mempengaruhi dari hormon juga untuk perkembangan janin, juga untuk kekuatan dari rahimnya sendiri. Ya. Jadi kita membuat anak lahir dengan sehat, baik fisik maupun jiwanya juga. Karena kalau kondisi jiwanya nggak bagus saat hamil, itu juga bisa nurun ke anaknya. Iya, bisa menurun. Mengaruhi bayi yang dilahirkan ya. Jadi ibu hamil tuh harus bahagia, harus nyaman, harus enjoy ya Bu ya. Iya. Apa yang permintaan bayi dipenuhin semua gitu ya. alasan-alasan nanti Bun, bundanya ternyata. Itu ngidamnya ya. Itu ngidamnya katanya.
Oke dok, seperti itu ya. Tapi penting berarti kan, penting banget ya. Karena tingkat kewarasan seorang ibu hamil itu memang harus betul-betul dijaga ya, dok ya. Iya, jiwa raga ya, jiwa raga. Oke, makasih dok. Terima kasih Sekarang ke dokter. Oke Bun, tadi kan sempat kita menjelaskan ya Bunda bahwa ibu itu harus disiapkan sejak dini Bun untuk mereka dari mulai kesehatannya, kemudian pengetahuannya. Nah, Iya. kalau Lampung Tengah sendiri Bun, untuk para remaja putri khususnya, apa yang kita lakukan untuk strategi ini Bun? Untuk remaja ini sendiri di Lampung Tengah, kita sudah ada mengadakan aksi bergizi ya. Aksi bergizi nih Bun, apa itu Bun? Aksi bergizi untuk anak-anak remaja di Lampung Tengah. Ini nih mereka kita sarankan setiap untuk anak-anak perempuan yang pasti mereka minum tablet EP, dan seringnya adanya olahraga dan makan makanan buah. Ini supaya asupan-asupan ini betul-betul bisa menambah kondisi mereka lebih fit lagi. Oke, nah ini anak remaja kita. ini berarti lagi ini ya, Ya, kita ke ini- depan ya Bun yuk. Yuk, yuk. Oke. Izin. Iya, halo. Halo. Halo, halo. Halo. Hai. Halo, Nah, hai. kita boleh ke depan, Bun. Seminggu sekali glowing alami cantik berseri. Yeay! Minum tablet-tablet darah seminggu sekali glowing alami cantik berseri. Terima kasih. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Salam BKKBN, hidup berencana. Itu keren. Terima kasih semuanya. Sukses ya semuanya ya adik-adik ya. Alhamdulillah. Oke, Bun. Tadi kan kita sudah ada kolam, terus kebun. Ini sekarang kita kemana nih, Bun? Ada olahan. Sekarang kita menuju kandang. Kandang. Ini Iya. jadi kalau kandang ini berarti masuk di K3 tadi ya, Bun? Tiga tadi ada kebun, ada kolam, ada kandang. Oke. Gizinya terpenuhi, proteinnya masuk semua, protein nabati, hewani ada semua. Ada semua. Jadi Nah, komplit, paket jadi komplit. paket komplit. Nah, ini kandang ayam ya, Bun ya. Ini Mau kita kandang ayam. lihat ya, Bun. Nah, Iya, ini ini- kalau ayam ini sebenarnya kan ya, Ayam Bun. pedaging ya. Ayam pedaging ya? Iya, khusus untuk memang dikonsumsi Oke. sehari-hari. Kalau sudah mau makan ayam, boleh diambil. Tinggal dipotong ya, lebih Ya. mudah ya, Bun, kalau kita Mudah, melihara kita melihara sendiri. sendiri. Untuk makanannya juga kan mereka makanannya dari sisa-sisa makan kita sehari-hari kan kita kumpulkan bisa dikasih. Betul, untuk betul. makan Dari ayam mungkin juga. sisa-sisa sayuran atau Ya, nasi-nasi ya, sisa-sisa Bun ya. sayuran juga Bisa dikasih kita sama ayam. ke ayam, ayamnya nanti kalau sudah besar bisa Iya, kita konsumsi. konsumsi. Bahkan kalau misalnya mereka ada yang bertelur, juga bisa dikonsumsi juga. Telurnya bisa dikonsumsi. Kalaupun dia untuk berkembang lebih banyak lagi bisa ditetaskan, bisa lebih banyak lagi ayamnya. Jadi berkembang biaklah ayamnya itu nanti kalau dia banyak kan bisa dijual. Bisa dijual Untuk lagi. beli yang lain Yang lain lagi. Kalau di sini sudah ada ayam, sudah ada ikan, tinggal beli berasnya, beli garamnya, beli bumbu-bumbunya. gulanya, bumbunya. Jadi ini memang wajib kita sosialisasikan ke masyarakat juga ya, Bun. Iya. Jadi supaya nantinya kita nggak perlu jauh-jauh kemana-mana, nggak perlu belanja lagi di pekarangan kita Pengalaman sendiri. kita sudah ada. ada. semua. Isi piringku ada di pekaranganku rumahku. ya. Iya. Jadi itulah dia. Jadi selain menghemat, bahkan mungkin nanti bisa menghasilkan ya, Bun ya. Pastinya penambahan perekonomian keluarga juga bisa bertambah dengan hasil kebun yang berlebih, dari ternak yang berlebih kita bisa jual. Pemirsa, setelah tadi kita berkeliling di Agropark Kabupaten Lampung Tengah, kita sekarang akan ngobrol sedikit nih bersama Bunda Mardiana Musamat yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah yang juga Duta Stunting atau Strategi Penurunan Stunting. Ya, Bunda Mardiana, kita tadi sudah keliling ya, Bun ya, Siap. di kolam, kemudian di kebun dan juga berbagai tempat-tempat yang ada di Agropark Di ini. Agropark Lampung Ya. Tengah. Nah, Bunda, sebenarnya nih pengertian
mungkin secara sederhana stunting ini sebenarnya apa sih, Bun? Stunting ya, yang kita ketahui bersama kalau stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh ya pada anak-anak balita terutama, karena mungkin karena perkembangan pola tumbuhnya itu memang sudah terhambat, karena sehingga tinggi badan anak-anak ini tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Oke, jadi dia lebih pendek ya, Bun ya? Ya, bisa jadi itu lebih pendek ya usianya juga, karena memang usianya memang seusia anak-anak ini, karena gagal tumbuhnya, karena apa namanya akibat dari stunting itu sendiri. Jadi ya anak ini bisa jadi gagal tumbuh, jadi dampaknya kurang, pertumbuhannya kurang maksimal. Ya, tinggi badannya juga kurang maksimal. Ya, sesuai dengan usianya anak-anak tersebut. Nah, Bun, ini kan kadang di masyarakat tuh ya, mereka ada salah kaprah nih, Bun. Mereka mengiranya stunting ini karena gen. Sebenarnya faktornya utamanya apa sih, Bun? Ya, sama-sama kita ketahui kalau di masyarakat ini memang mayoritas semua masyarakat menganggap pertumbuhan anak itu terhambat karena kurang vitamin, karena gen dari keturunan ya, faktor keturunan. Padahal sebetulnya ini memang dari usia anak itu dari 0 ya, dari usia 0 itu memang sudah harusnya memang sudah dipacu supaya dia pertumbuhannya bisa lebih baik dari anak ini, dari dalam kandungan yang pasti ya. Berarti memang ada ininya, dari dalam kandungan ada sudah keseimbangan mulai diberikan ya, Bun sudah ya. ada masa seperti itu, harus ada asupan lah yang dari asupan gizi, dari asupan vitamin, makanan yang memang harus ada diasup oleh calon bayi ini dari dalam kandungan. Oh, berarti kalau memang begitu, Bun, berarti ibu-ibu muda nih juga memang wajib mengetahui nih faktor-faktor yang menyebabkan stunting ya, Bun ya? Ya, wajib itu. Sekarang kan kita sama-sama ketahui kalau catin ini calon pengantin kan sekarang ini sudah diberikan sosialisasi kan ya, baik itu dari Departemen Agama, dari Kesehatan juga kan mereka diberikan sosialisasi untuk menghadapi jenjang pernikahan itu sendiri. Sedangkan usia juga kan sekarang ini saat ini dibatasi juga kan untuk pernikahan. Ya, untuk pernikahan. Iya, karena pernikahan ini juga tidak boleh di bawah umur ya. Kita harus mencegah namanya pernikahan dini saat ini kan, supaya mereka tuh lebih maksimal lagi untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang akan dihadapinya nanti. Jadi itu nanti efek domino ya, Bun, dari mulai kita batasi pernikahan dini supaya mereka kalau sudah cukup umur mereka tahu nih bagaimana memenuhi gizi untuk calon anaknya nanti ya, Bun ya. Makanya diberikan sosialisasi untuk pemahaman calon-calon pengantin ini, dibahas masalah kesehatannya juga, masalah apa namanya reproduksinya juga ya. Itu mereka harus diketahui sebelum mereka melangkah ke jenjang pernikahan itu. Nah, jadi memang dari awal 0 sampai 1000 hari kehidupan pertama si calon anak ini memang sudah harus dikontrol. Dikontrol ya, Bun ya. Pasti itu. Penting sekali nih berarti, Bun ya. Sangat penting. Kadang kan mungkin ada yang menyepelekan, nggak apa-apa, mungkin nanti aja gitu ya. Tapi memang ternyata dari sejak dini memang harus difokuskan ya. Kalau dulu ya namanya orang zaman dulu ya mungkin masih menganggap sepele sepele, Bun ya, masalah ini. Tapi ini semakin ke depan, semakin bertambahnya kemajuan zaman juga, kita sama-sama melihat kalau pertumbuhan bayi ini sendiri memang banyak faktor yang harus menunjang supaya bayi ini nanti tumbuhnya lebih sehat lagi ke depannya. Iya, pemirsa LDS TV, sekian dialog kita hari ini, sangat bermanfaat tentunya untuk mengetahui apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah stunting. Dan terima kasih banyak untuk Bunda Mardiana sebagai Duta Stunting Kabupaten Lampung Tengah yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Tengah. Bunda, dari banyak sekali nih kegiatan-kegiatan strategi yang kita lakukan untuk menurunkan stunting di Lampung Tengah, kita sudah punya prestasi apa nih, Bun? Ya, alhamdulillah kita dari awal ya untuk Lampung Tengah sendiri memang gerakan masyarakatnya memang sudah luar biasa ya, Bun ya. Luar biasa sekali, artinya kolaborasi seluruh masyarakat Lampung Tengah ini memang betul-betul kita kondisikan dengan baik, sehingga penurunan stunting ini terbukti menurun drastis yang diawali di
kita mendapatkan prestasi ya, penghargaan dari tingkat nasional di tahun 2019. Kita Oke. mendapat penghargaan tingkat nasional penurunan stunting tercepat nomor 1 ya, Wah. nomor 1 se-Provinsi Lampung. Wah. Setelah oke. itu di tahun 2020 kita dapat lagi juara 1 lagi tingkat Provinsi Lampung lagi. Oke, luar biasa. Nah, ini juga. Setelah itu di tahun 2021 kita juara 2 ya untuk tingkat provinsi juga ya. Kalau yang juara ini apa namanya kemarin 2023. 2022. Oh, 22, itu juara 1 lagi. Juara 1 lagi Ya, kita, Bun. naik lagi juara Oke. 1 lagi kita juga, dan 2003 ini kemarin agak ini ya, agak menurun karena mungkin banyak faktor ya. Sebenarnya angkanya turun drastis, tapi entah dari mana namanya Penilaian. kita nggak pernah tahu. Tapi alhamdulillah Habis itu digas lagi juara 1 lagi ya. dapat juara Amin. 23 dan 2003 ini kita Iya. dapat juara 3. Amin. Mudah-mudahan 2024 kita juara Gas 1 lagi, juara 1 lagi ya. Oke, terima kasih banyak Bunda untuk Oke. ngobrolnya. Wah, ini kita jadi banyak pengetahuan khususnya tentang stunting ya Bun ya. Memang harus semuanya Bergerak semua. bergerak berkolaborasi ya. Mari kita semua masyarakat Lampung Tengah kita bergerak bersama menurunkan angka stunting di Kabupaten Lampung Tengah untuk generasi emas Lampung Tengah berjaya. Saya Verong, sampai jumpa. Terima kasih Bunda.